Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10 perilaku konsumen akan membahas tentang tipe-tipe konsumen. Perkenalkan, nama saya Novia Wulan dengan NPM 101200035. Saya Delia Putri, NPM 101200087. Nama saya Kania, NPM 101200039. Nama saya Nazila Laila Nur Karima dengan NPM 101-240. Perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Menurut Lam, Hare, dan McDaniel menyatakan bahwa perilaku konsumen adalah proses seseorang pelanggan dalam membuat keputusan untuk membeli, menggunakan, serta mengkonsumsi barang-barang dan jasa yang dibeli. Juga termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian dan penggunaan produk. Saya akan membahas mengenai tipe-tipe perilaku konsumen. Yang pertama, tipe konsumen baru. Tipe ini adalah konsumen yang pertama kali mencoba pelayanan di tempat Anda. Tipe ini akan sangat penasaran dengan produk-produk yang disediakan. Yang kedua, tipe konsumen hemat. Orang yang suka berhemat ketika akan berbelanja, mereka akan sangat memperhitungkan detail produk yang akan dibeli. Mulai dari harga, ukuran, sampai manfaat yang akan didapatnya jika mereka membeli produk tersebut. Yang ketiga, tipe konsumen pendiam. Tipe yang pada dasarnya dari pelanggan yang tak banyak bicara. Dia tidak akan banyak melakukan komunikasi, namun lebih kepada menelaah produk-produk yang akan dibelinya jika memang sesuai dengan kebutuhan. Tipe yang satu ini sebenarnya akan sangat menguntungkan sebab sebagai orang yang tertutup, dia tidak akan mudah mempercayai orang baru. Tapi ketika sudah percaya, maka dia akan menjadi loyal dan bisa melakukan banyak hal dengan orang tersebut. Yang keempat, tipe konsumen arogan. Mereka akan selalu merasa paling tahu tentang banyak hal, sehingga ketika adu argumen dengan orang lain, dia akan terus memposisikan diri sebagai orang yang tak mau kalah. Bahkan ketika ingin membeli suatu produk, mereka cenderung akan merasa produk pilihan mereka adalah yang terbaik. Yang kelima adalah tipe konsumen cerewet. Mereka akan lebih banyak mendominasi pembicaraan, bahkan ketika Anda baru bertemu dengannya. Pembicaraan juga tak sebatas topik produk bisnis yang mau dibelinya, tapi bisa melebar kemana-mana sehingga terkesan berlebihan. Yang keenam adalah tipe konsumen pembanding. Konsumen tipe ini memiliki kepiawaian membandingkan dua produk sejenis dari produsen yang berbeda. Tidak ada celah untuk membanggakan produk sendiri akibat pernyataan si pembanding ini. Yang ketujuh adalah tipe konsumen sombong. Konsumen sombong sudah terlihat dari cara bicara dan bagaimana mereka membanggakan diri sendiri di depan orang lain. Cara-cara menangani tipe-tipe konsumen. Tipe yang pertama yaitu tipe konsumen baru. Untuk melayani tipe ini, yang perlu dilakukan saat memberikan informasi sesuai apa yang mereka inginkan. Kemudian, manfaatkan kesempatan untuk menjadikannya konsumen setia di masa depan. Yaitu tentunya dengan attitude, fast respon, dan kualitas pelayanan terbaik. Sehingga calon konsumen tersebut mau bertransaksi dan puas dengan produk. Yang kedua, tipe konsumen hemat. Untuk menghadapi tipe konsumen yang hemat, yang perlu dilakukan yang pertama yaitu menjelaskan produk dengan detail sesuai kondisi. Yang kedua, sampaikan juga manfaat, kualitas, dan fungsi setiap produk. Yang ketiga, jangan pernah berbohong terkait produk yang dijual. Siapkan data dan hitungan setiap produk dengan lengkap. Lalu yang terakhir yaitu beritahu customer jika ada promo atau diskon. Lalu tipe yang ketiga yaitu tipe konsumen pendiam. Untuk menghadapi tipe konsumen ini, yaitu dengan karakter pendiam, Anda perlu menguasai cara komunikasi yang lebih agresif namun berkualitas. Mulailah dari menginformasikan hal-hal dasar tentang produk sambil berusaha menjalin kedekatan emosional dengan pertanyaan umum tentang diri mereka. Walaupun terkadang omongan Anda tidak terlalu digubris, Anda harus bersabar dan coba untuk lebih banyak menginformasikan hal-hal terkait bisnis dan produk yang akan dibelinya. Yang keempat yaitu tipe konsumen arogan. Cara menghadapi tipe konsumen ini yaitu banyak bersabar dan jangan adu argumen dengan mereka.
Upayakan untuk banyak memuji mereka dengan berbagai cara supaya konsumen tersebut menjadi lebih nyaman saat akan bertransaksi. Lalu Anda cukup memberikan brosur yang mereka minta, lalu jelaskan sesuai dengan yang ditanyakan tanpa terlalu banyak melebih-lebihkan. Yang kelima yaitu tipe konsumen cerewet. Cara menghadapinya yaitu dengan menjadi pendengar yang baik, biarkan mereka berbicara sampai puas dan sebaiknya jangan memotong pembicaraannya. Jika menurut Anda pembicaraan sudah agak keluar jalur, maka usahakan untuk mengarahkan kepada produk dan mulailah berpromosi. Yang keenam yaitu tipe konsumen pebanding. Jika tak ingin kalah diskusi dengannya, pastikan Anda paham produk sendiri dan kompetitor. Lalu pahami setiap informasi dan pertanyaan yang dilontarkannya sebelum menjawab. Lalu jawab, jangan terbawa emosi. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu tipe konsumen sombong. Cara menghadapi tipe konsumen ini yaitu dengan membiarkan konsumen berbicara sesuka hatinya, tetap tenang dan jangan terbawa emosi supaya Anda memiliki kredit positif di mata mereka. Berikan kesan seakan-akan Anda menyetujui semua pendapatnya. Pujilah sesuatu yang konsumen miliki dan banggakan. Jika dia menyombongkan kemewahan, segera lakukan rayuan dan suguhkan produk Anda. Andai dia memang benar kaya, dia akan jadi malu jika tidak sanggup membeli produk yang Anda tawarkan. Manfaat perilaku konsumen ada 6. Yang pertama yaitu dapat mempertahankan konsumen. Konsumen akan melakukan repurchase jika merasa puas dan senang terhadap produk yang dibeli sebelumnya. Sehingga campaign harus dilakukan dengan sedemikian rupa supaya konsumen produk kita menjadi lebih loyal. Yang kedua, memahami perbedaan masing-masing kelompok konsumen. Kita masih akan dihadapkan pada berbagai variasi tentang perilaku konsumen, baik secara individu maupun kelompok. Meskipun sudah memahami karakter dari geografis konsumen, setiap kelompok konsumen tersebut memiliki perbedaan kebutuhan dan keinginannya dibanding kelompok lain. Yang ketiga yaitu merancang program pemasaran yang sesuai. Dengan memahami perilaku konsumen, memungkinkan kita untuk membuat sebuah campaign produk yang efektif. Setiap campaign tersebut bisa kita khususkan untuk kelompok usia tertentu, sesuai karakteristik perilakunya. Sehingga hal ini akan memudahkan kita dalam menghadapi motif pembelian yang dilakukan konsumen. Yang keempat, memprediksi tren pasar. Perilaku konsumen bisa kita pakai untuk melakukan analisis pergeseran tren pasar. Analisis ini bisa dipakai untuk menghemat banyak sumber daya untuk dibuat suatu produk sesuai tren di pasar. Yang kelima, meningkatkan daya saing dengan kompetitor. Kita akan lebih mudah memahami dan menghadapi persaingan pasar ketika sudah mempelajari perilaku konsumen. Kita dapat menawarkan keunggulan yang bersifat kompetitif apabila kita paham tentang ekspektasi konsumen. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan layanan customer service. Setiap konsumen pasti akan membutuhkan bentuk layanan yang berbeda-beda. Memahami perbedaan berbasis pelanggan akan membantu kita memberikan layanan paling sesuai dengan kebutuhan konsumen secara individu serta bisa tepat sasaran pemasaran. Mbak, ini produk baru ya? Harganya berapa, Mbak? Terus warnanya ada apa aja ya? Lip creamnya bagus, warnanya juga cantik-cantik. Apalagi harganya murah banget. Kayaknya cocok deh. Packagingnya juga lucu, limited edition lagi. Beli deh. Lipstick? Aku mau beli deh. Langsung check out. Ini produknya bagus, tapi kayaknya lebih bagus produk yang biasa aku beli. Dan harganya juga lebih murah yang biasa aku beli. Cukup sekian pembahasan yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.